Selamat malam Halo, Bapak Ibu Salam. yang hadir dalam malam hari ini, dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan boleh berlimpah di dalam hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, puji Tuhan kalau malam ini saya boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, dan ini adalah satu kerinduan buat saya untuk boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu dan berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Nah Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosannya mengatakan apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan semua ini Bapak Ibu bisa lakukan, Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadiran, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu luar biasa di tempat saya, dan bukan di tempat saya. Saya percaya hadirat Tuhan juga melingkupi Bapak Ibu semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau ruang atau waktu, dan Tuhan bekerja dengan supranatural dimanapun Bapak Ibu berada. Nah Bapak Ibu, apapun yang terjadi, situasi apapun dan kondisi apapun yang terjadi saat ini, kita harus menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan percayalah bahwa tidak ada bagian-bagian hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun kita merasa itu sesuatu yang tidak baik menurut kita, tapi percayalah bahwa hidup yang sudah kita taruh di tangan Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini hilang. Dan Bapak Ibu seperti biasanya bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook dan link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, dan malam hari ini saya beri subtema, siapakah penyembah yang benar itu? Dan ini merupakan bagian dari tema besar yang akan saya sampaikan, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu, berapa banyak yang siap untuk menerima pesan Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang rindu untuk mengalami Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini? Boleh katakan amin dan lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat Bapak Ibu. Saya mau menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu. Siapa yang mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan Bapak Ibu? Bapak Ibu, malam hari ini kita akan mau belajar bersama-sama. Karena beda Bapak Ibu antara orang yang cuma asal tahu dan orang yang benar-benar menghidupinya. Ada bedanya Bapak Ibu. Demikian juga dengan penyembahan Bapak Ibu. Ada orang yang mengerti dan menghidupi penyembahan, ada yang tidak. Nah Bapak Ibu, saya senang dengan tema renungan kita malam hari ini. Tema yang sangat indah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan ini berbicara tentang worship. Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu mengerti dengan benar dan tahu betul mengenai ayat-ayat yang nanti kita akan baca, maka hal yang luar biasa pun pasti terjadi. Bapak Ibu, di dalam worship, di dalam penyembahan, Bapak Ibu tahu, sesuatu pasti terjadi. Apapun itu. Ada banyak blessing, Bapak Ibu. Ada banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kita yang rindu untuk menyembah Tuhan. Amin. Mungkin Bapak Ibu
Ada yang sedang mengalami sakit, penyakit, dan itu sembuh seketika. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami putus pengharapan, dan Tuhan taruh pengharapan yang baru. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami tekanan, sedang berbeban berat, dan Tuhan kasih kelegaan. Yang pasti ada perubahan dalam hidup Bapak Ibu. Kama kita panggil sa suara Rene. Apapun itu. Dan ini penting Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sedang menyembah Tuhan. Ketika Bapak Ibu worship God. Dan Shekinah glory itu turun melalui worship. Ketika Bapak Ibu sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Dan menghadirkan tahta Allah di atas pujian Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu worship. Ketika penyembahan Bapak itu menjadi dupa yang harum. Yang wangi di hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu turun. Bapak Ibu. Hal-hal yang luar biasa itu pasti terjadi. Amin. Ada perubahan di dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Oleh sebab ini. Kita butuh hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita butuh kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita butuh hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Nanti Bapak Ibu yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, mari kita baca sekarang. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Dan ini tentang penyembah-penyembah benar. Bapak Ibu, ayat ini sangat indah dan saya suka sekali dengan ayat ini. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mencari pelayan Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan Yesus cari, yang Bapak cari adalah penyembah-penyembah yang benar. Makanya hari-hari ini hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita pikir kita melayani, melakukan begitu banyak untuk Tuhan. Tetapi kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kita kehilangan relationship dengan Tuhan melalui worship, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Dan ini yang akan sangat berbahaya. Karena saat Bapak Ibu suatu saat akan mengalami satu kejenuhan, yang mungkin Bapak Ibu katakan, aku sudah lakukan semuanya. Aku sudah lakukan itu, aku sudah lakukan ini. Tapi kok tidak terjadi apa-apa. Aku sudah berbuat begini. Aku sudah berbuat begitu. Tapi orang lain kok lebih diberkati. Karena sering kita salah arah. Dan kehilangan arah. Karena kita tidak mengerti maksud dan tujuan dari Tuhan Yesus. Maksud tujuan dari Bapa di dalam hidup kita. Yaitu Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Jadi Bapak Ibu kita akan baca dan kita akan renungkan ayat-ayat ini lebih dalam lagi. Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengenaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu, ada banyak orang mengatakan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu artinya kita harus benar. Baru kita bisa menyembah. Ada juga yang mengatakan karena Allah itu roh. Jadi tidak dibatasi oleh suatu tempat. Dan kita bisa menyembah Allah di mana saja. Dan kapan saja. Ada juga yang mengatakan Bapak mencari penyembah-penyembah yang menyembahnya bukan secara fisik. Bukan secara ritual di suatu tempat. Bukan secara fisik, bukan secara agamawi. Tetapi di dalam hati. Bapak mencari orang-orang yang menyembahnya di dalam hati. Karena hati ini adalah rumah Tuhan. Nah Bapak Ibu, ada dua hal yang mau saya sampaikan, bagikan di sini mengenai ayat ini. Yang pertama, mengenai roh. Menyembah di dalam roh. Dan yang kedua adalah penyembah-penyembah benar. Nah Bapak Ibu,
Siapa sih penyembah-penyembah yang benar itu? Apa sih penyembah-penyembah yang benar itu? Nah, ini yang menjadi masalahnya, yang harus kita mengerti dan pahami dengan benar. Siapa sih penyembah-penyembah yang benar itu? Apa sih penyembah-penyembah yang benar itu? Ya, siapa penyembah-penyembah yang benar itu? Dialah yang hidupnya benar, bukan? Dialah yang melakukan perbuatan yang benar, bukan? Tapi sekarang yang menjadi masalah adalah kalau hari Minggu ketika kita beribadah, kita menjadi penyembah yang benar. Oh, semuanya kuberikan untukmu, Tuhan. Hidup ini hanya untuk menyembahmu, Tuhan. Tetapi besoknya, kita marah-marah. Kita marahin istri, kita marahin suami, kita marahin anak. Hari Senin sampai Sabtu, ketika bekerja dan sibuk dengan pekerjaan, kita hidup lagi dengan cara-cara dunia. Apakah kita masih menjadi penyembah-penyembah yang benar? Bapak Ibu, kalau kepercayaanmu benar, when your belief right, your behavior also right. Jadi kalau kepercayaanmu benar, dasar kepercayaan itu benar, maka kelakuanmu atau yang keluar dari hidupmu adalah satu kebenaran. Dan bukan hanya sekedar perbuatan saja atau penampilan saja. Tetapi itu harus benar-benar keluar dari dalam, dari hati kita. Amin. Bapak Ibu, ada banyak orang begitu baca ayat ini, Pak, susah, sulit, nggak ngerti, nggak paham. Tidak sulit Bapak Ibu ketika kita memahami the simplicity of Christ. Bahwa mengikut Yesus itu tidak rumit. Simple Bapak Ibu. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang dasarnya. Dan saya mau meletakkan dasarnya. Dan kita akan membahas mengenai roh dan kebenaran ini. Dan saya mau beritahu bagaimana kedudukan Bapak Ibu di dalam Kristus. Dan ketika Bapak Ibu mengerti ini, it is not the action, tetapi yang dari dalam, dari hati. Itulah yang membuat Bapak Ibu benar. Nah Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu, semua kita yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Sekarang saya mau bertanya, ketika Bapak Ibu diselamatkan, Bapak Ibu melakukan sesuatu atau karena percaya? Percaya? Ya, karena percaya. Maka itu Bapak Ibu diselamatkan. Dan itu dikatakan di dalam surat Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Yang mengatakan seperti ini. Surat Roma pasal 10 ayat yang ke-9 mengatakan, ya mungkin bisa ditampilkan. Oke, surat Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan, sebab, Roma pasal 10, ya, Roma pasal 10 ayat yang 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu, kata diselamatkan atau salvation di dalam ayat ini bukan hanya sekedar kita berpindah dari kerajaan kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bukan hanya berpindah dari neraka terus masuk surga. Bukan hanya itu. Tetapi Bapak Ibu, kata diselamatkan di sini adalah dalam seluruh area kehidupan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu diselamatkan karena percaya. Simpel bukan? Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Simpel bukan? Iya. Memang simpel Bapak Ibu. Tetapi ada terlalu banyak orang yang membuatnya menjadi rumit.
Yesus itu nggak rumit Bapak Ibu. Makanya banyak pendosa-pendosa duduk makan bersama-sama dengan dia. Ada pemungut cukai yang mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dengan mengembalikan uang yang sudah diterimanya. Berlipat kali, ganda. Bahkan perempuan berdosa pun datang mengurapi kaki Yesus. Karena dia telah disentuh oleh kasih Yesus. Karena dia sudah mengalami kasih Yesus. Bapak Ibu, Allah Bapa yang luar biasa, yang penuh dengan kasih itu, dia bisa disentuh. Dia bukan Allah yang abstrak, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mau melihat Allah, lihat Yesus. Kita kadang-kadang terlalu abstrak. Oh, Allah itu hanya berdiam dan bersemayam di surga. Tidak Bapak Ibu. Kalau kamu mau melihat Allah, lihat Yesus. Bapak Ibu, inilah the simplicity of gospel. Wow. Sungguh indah seperti ini. Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang di dalam surat Roma pasal 10 ayat 9 tadi, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu akan mengalami keselamatan dari Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan Bapak Ibu. Dalam setiap hal, dalam segala hal, Bapak Ibu diselamatkan. Dalam hal hubungan relasi, dalam hubungan suami istri, hubungan antara anak, dalam hal finansial, dalam hal pekerjaan, sakit penyakit, dalam hal apapun juga. Tuhan pasti selamatkan Bapak Ibu. Dan tidak ada satu pun yang tertinggal. Dan itu sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan Yesus katakan, it is finished. Sudah selesai. Tetelestai. Nah, yang menjadi masalah bagi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, murid-murid Yesus adalah, kita percaya atau tidak? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kehidupan dari orang-orang Kristen itu adalah hidup oleh iman. Iman itu bukan apa yang sudah kita lihat, tetapi iman itu adalah percaya. Oleh sebab itu dikatakan dalam firman Tuhan bahwa iman adalah substansi, dasar, di mana kita sudah memperoleh segala sesuatu dari Allah yang sudah disediakan bagi kita. Dan itu substansinya. Jadi Bapak Ibu, kita percaya dan kita diselamatkan. Kita mengaku dengan mulut, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, orang-orang yang diselamatkan ini, orang-orang benar atau salah? Orang-orang yang diselamatkan ini, orang-orang benar atau salah? Orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 21, firman Tuhan mengatakan, surat 2 Korintus pasal 5 ayat 21, firman Tuhan mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kita yang sudah diselamatkan dan kita yang sudah menerima keselamatan, kita semua berada di dalam dia. Dan siapa yang di dalam dia dikatakan apa Bapak Ibu? Kita dibenarkan oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Karena percaya kita diselamatkan. Dan karena Yesus yang di dalam kita itu dibenarkan. Di luar Yesus tidak ada yang benar. Dan hanya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Bukan karena Allah menjadi lunak, bukan karena Allah menjadi lembek, bukan karena Allah berubah pendirian. Tetapi Allah itu adil. Dosa tetap harus dihukum. Dan tidak ada dosa yang tidak dihukum. Karena dosa melanggar kesucian Allah.
bukan dihukumkan kepada kita, tetapi kepada Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Makanya begitu kita percaya, maka kita diselamatkan dari dosa. Dan di dalam surat 2 Korintus pasal 5:21 tadi dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi dosa. Karena apa? Karena kita semua. Supaya apa? Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam Yesus, kita benar nggak? Ya, kita menjadi benar. Kemudian ketika kita sudah dibenarkan, apa yang Tuhan lakukan atas kita Bapak Ibu? Apakah Tuhan tinggal diam begitu saja di dalam kita? Tidak Bapak Ibu. Tuhan akan tunjukkan kepada seluruh dunia. Tuhan akan tunjukkan kepada seluruh universum bahwa kita ini miliknya. Amin. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Ini orang benar Bapak Ibu. Bapak Ibu, nanti kita akan masuk di dalam roh dan penyembahan. Sehingga kita menyembah Tuhan. Karena kita mengerti siapa kita di dalam Yesus. Maka penyembahan kita akan menjadi dahsyat. Karena hadirat Tuhan memenuhi kehidupan Bapak Ibu. Karena kehadirannya, karena hadirnya Tuhan memenuhi kehidupan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu dapat dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Sehingga Tuhan mengurapi Bapak Ibu dengan rohnya dan kuasanya untuk dapat melakukan mukjizat-mukjizatnya. Ada manifestasi kekuasaan Allah yang boleh dinyatakan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat dahsyat. Yaitu orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, siapa penyembah-penyembah benar itu Bapak Ibu? Penyembah-penyembah benar itu adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Siapa orang yang telah dibenarkan oleh Allah itu Bapak Ibu? Kita. Bapak Ibu, saudara dan saya. Yang telah percaya dan yang telah mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati. Sehingga kita beroleh selamat. Sebab dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah Bapak Ibu, kita akan lihat satu hal lagi yang dilakukan oleh Allah kepada orang-orang yang telah dibenarkannya. Apa itu Bapak Ibu? Maka dia menaruh rohnya di dalam kita dan meneguhkan kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan menaruh rohnya dan meneguhkan setiap orang yang telah dibenarkannya. Dan dikatakan di dalam surat 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 21 dan 22 ini. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Surat 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 21 dan 22 mengatakan, sebab dia yang telah menumbuhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Sekali lagi saya katakan, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Bapak Ibu, kita stop dulu di sini. Firman Tuhan mengatakan, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ini artinya pengurapan Allah ada di dalam kita. Ada di dalam Bapak Ibu, saudara dan saya. Yang ada di dalam Kristus. Tetapi ada yang lebih lagi Bapak Ibu. Kita akan baca selanjutnya. Ayat 22. Ayat 22. Memetaikan tanah miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya.
Puji Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu, Roma 10 ayat 9 terjadi di dalam hidup kita. Maka Tuhan mengatakan begini, mereka adalah kepunyaanku. Dan apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu? Dia memeteraikan kita. Roh Kudus itu datang sebagai materai yang menyatakan bahwa kita, Bapak Ibu, saudara saya adalah miliknya. Milik Allah. Nah sekarang saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu pikir Tuhan akan dengan begitu mudah melepaskan miliknya? Tidak Bapak Ibu. Dan Tuhan bilang begini, Roh Kudus, yaitu rohnya Allah sendiri. Tuhan bilang begini, ketika engkau menerima Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka engkau selamat dan dilahirkan baru. Dan rohku aku taruh di dalam engkau. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Sehingga seluruh universum ini, seluruh alam semesta ini tahu. Bahkan iblis pun tahu bahwa engkau adalah milik Allah. Kepunyaan Allah. Amin. Dan Tuhan tidak akan dengan mudah melepaskan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah menjadi milik. Wow, luar biasa bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan mengerti apa yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini. Karena Bapak Ibu adalah miliknya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini, 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22 ini, kalau Tuhan kasih sesuatu, kalau Yesus kasih sesuatu, nggak pernah cukup sampai di sini. Tapi dia kasih kepada kita, kepada Bapak Ibu saudara saya, abundantly, berlimpah-limpah Bapak Ibu. Makanya 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22 ini merupakan double garansi. Janji dengan dua sisi mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Dan Tuhan beri itu buat kita. Buat Bapak Ibu saudara saya. Tuhan kasih garansi yang luar biasa. Dan dikatakan begini. Engkau adalah milikku. Dan aku taruh Roh Kudus di dalammu. Dan lihat Bapak Ibu. Apa fungsi dari Roh Kudus? Selain sebagai materai, pengurapan. Apa yang Roh Kudus lakukan? Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Ayat 22 mengatakan, memateraikan tanah miliknya atas kita, yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Sebagai jaminan. Kemudian dikatakan apa Bapak Ibu? Dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah blessing yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Bapak Ibu sekarang. Pak, Bu, apa yang Bapak Ibu punya? Yang sudah ada, yang sudah Allah sediakan. Itu di luar bayangan Bapak Ibu. Maka dikatakan Allah bilang begini. Untuk Bapak Ibu mendapatkan apa yang aku sediakan. Aku kasih Roh Kudus. Supaya Bapak Ibu memperoleh semua yang telah aku sediakan. Untuk Bapak Ibu. Dan jaminannya adalah Roh Kudus. Dan kata semua. Itu artinya semuanya. Bukan sebagian. Tidak sebagian. Tetapi semua. Nah, malam hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Apapun yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu. Tuhan sudah siapkan berlimpah. Amin. Tuhan sudah sediakan semuanya buat Bapak Ibu. Amin. Dan ketika Bapak Ibu mengikuti acara Zoom meeting malam hari ini,
Ada banyak berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, untuk Bapak Ibu, saudara dan saya. Yang menjadi masalahnya adalah ketika kita sudah diberkati, ketika kita sudah diberkati secara rohani, bagaimana menjadikan berkat rohani ini menjadi nyata di dalam alam nyata ini? Iya kan? Makanya Yohanes 4 ini menuliskannya. Dan nanti kita akan melihatnya dan membahasnya di dalam renungan-renungan kehadiran Tuhan minggu yang akan datang. Amin. God bless you all. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan untuk melanjutkan renungan malam hari ini minggu depan di dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pak Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah saya sampaikan dan yang sudah Bapak Ibu dengar, dan kita akan